Haleluya. Saudara dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan bersukacita, bersukacita. Menari seperti Raja Daud menari. Sama-sama angkat suaramu, katakan, oh dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Come on. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Mau tepuk tangan dengan sukacita. Sama-sama dengan pujian ini katakan, let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Come on, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku. Shalom Ibu Bapak sekalian dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali beribadah secara online pada minggu yang kedua di bulan Maret ini. Sebelum kita beribadah, mari kita tundukkan kepala kita menghampiri hadirat Allah. Bapa kami yang di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan.
Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, menyertai kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, pada minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh kembali Tuhan, datang beribadah kepadamu, untuk memuji mengagungkan Engkau bersorak-sorai di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau ampuni kami dari segala salah dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau layakkan kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau menyertai seluruh Tuhan Yesus jemaat Tuhan yang ada Tuhan Yesus untuk beribadah Tuhan. Agar Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan boleh menjadi panduan bagi kehidupan kami, yang memberikan bagi kami tuntunan sehingga kami hidup Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang senantiasa ada bagi kami semuanya. Terpujilah akan nama Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku naikkan pujian ini bersama. Kuasa kebangkitannya menyatakan Dia Allah yang dahsyat. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bersuka cita, naikkan pujian ini di hadapan Raja kita. Oh haleluya. Katakan ada kuasa di dalam namanya. Come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari angkat suaramu saudaraku, katakan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyatakan bersama, Dia adalah nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang penuh kuasa. Mari bersama dengan saya katakan pujian ini. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Nyatakan dengan bangga, katakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Katakan nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, oh, amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu.
para pemenang. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Percaya saudaraku, ada kuasa di dalam namanya. Mari lihat kiri kananmu, kasih toast dan katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Bersama dengan pujian di hadapannya, dan nyatakan dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Let's go. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Mari bersama-sama dengan pujian ini katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Come on church. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Naikkan pujian ini, katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kebaikannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Let's go, katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nyatakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sungguh kau dahsyat. Dengan pujian ini sekali lagi bersama dan katakan, mari ceritakanlah kebaikannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kebaikannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, angkat suaramu, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Katakan, dari segala Allah. Come on, dengan bangga katakan pujian ini. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat. Come on, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 oh dahsyat, 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 oh dahsyat menghancurkan musuh. Oh, menghancurkan segala kutuk di dalam namanya. Haleluya, haleluya. Yang telah terima kemenangan, sekali lagi bersorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Tahukah saudara dan saya bahwa kita memiliki kuasa saat Dia naik ke surga, diberikan kita pertolongan yang setia, namanya Roh Kudus. Mari saudaraku, kita pakai kuasa ini untuk menjadi kekuatan kita. Ku diberi kuasa
dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Oh yeah, haleluya. Are you ready, church? Let's go. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh yeah. Bertepuk tangan bagi Raja kita, haleluya. Oh, mari bersama-sama angkat suaramu, katakan bersama dengan saya. Sungguh besar Kau Allahku, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala raja, yeah. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Dia. Mari saudaraku, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Hidup kami ditentukan hanya oleh perkataan-Mu. Kami berjalan di dalam mujizat setiap hari bersama dengan Engkau, sumber pertolongan kami, sebab kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Mari bersama dengan pujian ini katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
pulihkan hidupku. Bersama dengan pujian ini katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, kami butuh Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami percaya selalu ada pelangi sehabis hujan, sebab kasih setia-Mu sungguh besar. Mari bersama katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Angkat kedua tanganmu dan katakan, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari nyanyikan, katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh yeah, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebaikan, penyertaan, dan kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang senantiasa setia melewati segala macam musim dalam hidup kami. Kau tidak pernah berubah. Izinkan kami untuk mengenali setiap-Mu lebih dalam lagi dan mengerti
kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan, biar kami bisa bertumbuh dalam pencintaan dan juga dalam ketaatan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, salam damai bagi setiap kita, dimanapun dan kapanpun Anda semua joining. Saya berdoa biar setiap kita dalam keadaan yang sehat, tidak cuma jasmani tapi juga rohani, pikiran, segala aspek kehidupan kita. Saya akan membahas satu topik yang saya beri judul All Things New, segala sesuatu baru. Kita baru melewati 2 tahun pandemi ini, semuanya berubah. Kalau sebelumnya kita bisa berkhotbah dengan judul, kalau jadi anak Tuhan mesti tanggalkan masker kita atau topeng kita, unmask yourself. Saat ini mungkin belum gitu, justru kita minta setiap orang yang hadir atau bertemu bersama-sama untuk mengenakan masker. Ada kabar baik memang, belakangan terakhir kemungkinan akan mulai kita bersahabat dengan COVID, dari pandemi menjadi endemi, tapi juga itu tidak membuat kita menjadi lengah dan langsung sembarangan apa saja. Enggak, kita tetap mesti menjaga prokes yang ada. All Things New, di dalamnya saya akan membahas tentang nilai-nilai kerajaan Tuhan. Di sini saya kasih perenungan dari bacaan saya dari Who is God by Switch, mengatakan seperti ini. Kerajaan Yesus itu terbalik. Ini adalah kerajaan di mana raja yang terbesar melayani yang paling kecil. Raja memimpin dengan cinta, pengorbanan, dan mereka yang berkuasa dipanggil untuk menggunakannya demi kebaikan orang lain. Yesus bukanlah raja yang mengirim rakyatnya untuk mati bagi dia, tetapi sebaliknya dia adalah tipe raja yang rela mati bagi umatnya. Dengan dia, ini bukan tentang kekuasaan, bukan tentang hak istimewa, posisi, atau apapun juga. Ini tentang pelayanan, pengorbanan, kerendahan hati. Yesus adalah raja, tidak seperti yang lain. Baru di kalimat pembuka, saya rasa sudah banyak yang bisa kita unpack dari kebenaran-kebenaran yang ada yang baru saya sampaikan tadi. Izinkan kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 1-7 dalam bahasa Indonesia. Masa kini saya akan bacakan langit baru dan bumi baru. Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi yang pertama pun hilang serta laut lenyap. Maka saya melihat kota suci itu, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan didandani untuk menemui pengantin laki-laki. Lalu saya mendengar dengan suara jelas dari tahta itu, ayat 3 katakan, sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Boleh pause sampai di situ sebentar. Kita dulu mungkin pre-pandemi kita mengatakan bahwa bait Allah, gereja Tuhan adalah seringkali asumsikan dengan gedung. Orang pergi ke gereja. Dengan 2 tahun pandemi ini kita mau gak mau paradigma kita mesti dibukakan. Kebenaran boleh membuka, menarik kita, stretch us a little bit more. Untuk kita sadar bahwa ternyata hadirat Tuhan tidak bisa kita kotakkan hanya di 4 gedung tembok gereja. Ada di mana saja. Setiap kita yang streaming atau joining lewat YouTube or live streaming, semua bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa aku ada bersama-sama dengan manusia. Itulah tempat tinggalku. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresence, bisa hadir di mana saja. Ia akan hidup dengan mereka, dilanjutkan, dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi, kesedihan, tangisan, atau kesakitan pun tidak akan ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Ayat 5, lalu dia yang duduk di atas tahta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Ia berkata juga kepada saya, tulislah ini, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercayai. Lalu ia berkata, sudah selesai, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Setiap orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari sumber air yang memberi hidup. Orang-orang yang menang akan menerima hal-hal itu daripadaku. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang pengecut, pengkhianat, orang bejat, pembunuh, orang cabul, orang memakai ilmu-ilmu gaya penyembah berhala, dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Seringkali
pasal ini diasumsikan dengan Yerusalem yang baru, yaitu tentang nanti surga. Saat kita selesai dari muka bumi ini, maka kita akan pergi ke sana. Tapi saya mau berikan masukan kalau boleh, an input, bahwa ini juga bisa berarti saat kita mengundang Tuhan untuk ada di tengah-tengah kita, dia tetap berkuasa atas hidup kita, dan hidup kita bukan lagi kita, melainkan hidup kita adalah milik Tuhan. Itu yang disebut dengan kerajaan Tuhan. So the kingdom of God, kita nggak mesti tunggu sampai kita meninggal, tapi kerajaan Tuhan bisa mulai dibangun, ditegakkan saat kita masih hidup di muka bumi ini. Yang disebut kerajaan adalah saat sang raja berkuasa. Jadi kalau kita bilang kerajaan England, itu saat Raja England berkuasa. Secara geografis, secara apapun semua saat rajanya berkuasa, itu menjadi rajanya. Pertanyaan saya bagi setiap kita, di kerajaan mana kita hidup saat ini? Kalau kita izinkan hidup kita menjadi kerajaan Tuhan, artinya kita izinkan Tuhan yang menjadi Tuhan, menjadi Raja, berkuasa atas hidup kita sepenuhnya. Kita nggak lagi memikirkan hal-hal yang hanya kepentingan kita sendiri, untung kita sendiri, tapi kita belajar untuk mengabdi pada Sang Raja. Ada seorang hamba Tuhan namanya Richard Baxter. Richard Baxter melayani sekitar tahun 1600-an. Di masa dewasanya, hampir setiap hari dia tidak lepas dari sakit lebih dari 1 jam. So masa dewasanya seringkali dipenuhi dengan segala macam sakit penyakit, dari batuk yang tidak habis-habisnya, dari mimisan yang tidak berhenti-berhentinya, migraine, dikatakan di sini ada penyakit pencernaan, ada batu ginjal, ada empedu dan segala macam, sampai sakit, sampai dikatakan di sini he seldom an hour free from pain. Jarang lewat atau tanpa rasa sakit lebih dari 1 jam. Bayangkan. Menyedihkan sekali dan menyeramkan sekali. Di masa-masa seperti itu dia mengambil kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting dibanding cuman kenyamanan dan kesehatan dia. Dia mulai memikirkan tentang surga. Dia memikirkan tentang yang di atas jauh lebih dibanding yang di bawah. Dan akhirnya menjadi spiritual practice. Jadi kegiatan spiritual yang sangat menolong dia untuk melewati masa-masa dia. Menyadari bahwa dia akan memfokuskan the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Itulah fokusnya. Saya tulis di sini dalam slide saya bahwa masa-masa sulit dan masa-masa gelap mengungkapkan banyak hal. Gunakan itu untuk membangun kita, bukan untuk menghancurkan kita. Justru dalam kesesakan, justru dalam masa-masa yang sulit, seringkali kita menemukan diri kita. Oh ternyata aku gak sempurna seperti yang kau harapkan. Aku gak sebaik, aku belum sekuat yang aku dambakan. Pakai hal itu untuk membangun kita. Yuk bangun, perkuat landasan kita. Kuatkan, sehatkan pribadi kita lebih lagi. Michael Hope mengatakan seperti ini, hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men, and weak men create hard times. Kalau nggak sadar yang membuat kita kuat lah justru saat masa-masa sulit, masa-masa kita terhimpit, masa-masa kita nggak tahu mesti ngapain. Kita mengandalkan Tuhan dan kita berinovasi, berkreativitas, dan akhirnya keluar hal-hal yang dahsyat. Di masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang tidak tahu ini, 2 tahun terakhir ini paling tidak mengajarkan kita untuk menyadari bahwa hidup kita di muka bumi ini tidak kekal. Ini hanya sementara. 2 tahun terakhir ini paling tidak saya berdoa bagi setiap kita, mengajak kita apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 2 untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Saya nggak bilang cuek aja ya udah enggak. Saya bilang kita mau bisa bebas dari COVID, kita mau tetap bisa sehat, kita tetap mau berusaha, kita tetap masih mau membangun rumah tangga, tapi fokus kita tetap menyadari bahwa kita ada di sini karena tugas dari Sang Raja yang mengirim kita. Pikirkanlah hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Biarlah dalam salah satu terjemahan dikatakan, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Apa yang kita bangun? Kita sadar bahwa nanti saat kita selesai di muka bumi ini kita gak bawa apa-apa. Yuk mulai memikirkan surga, memikirkan tentang Tuhan jauh lebih dari apa yang bisa consume us di muka bumi ini.
Kolose juga mengatakan pasal 1 ayat 3-5, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ada iman, ada kasih, ada hope yang mengalir keluar. Sehingga sekitar kita bisa melihat semua menghadapi hal yang sama, tapi responnya berbeda karena kita punya pegangan yang kuat. Dilanjutkan dalam Kolose 1 ayat 27 bahwa Kristus di dalam kita, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan kita bukan pada kekuatan, kebesaran, kekayaan, kuasa, ketenaran kita. Pengharapan kita akan sebuah pribadi, seorang pribadi yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini bahwa apa yang kita harapkan membentuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita. What we hope for shapes what we live for. Apa yang kita harapkan akan mengatur, akan membentuk, akan menentukan jalan kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah warga kerajaan surga, kingdom people, kita akan hidup dengan cara-cara yang berbeda. Nilai-nilai kita pun akan berbeda. John Piper menulis seperti ini, orang yang tahu bahwa takdirnya mulia dan pasti akan bebas untuk menjalani kehidupan penuh dengan kasih, cinta, bahkan pengorbanan yang paling radikal di muka bumi ini. If only we know the glorious destiny, tujuan ilahi yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita, cara hidup kita akan berbeda. Kembali ke Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Nilai yang pertama yang kita akan belajar saat Tuhan membentuk segala sesuatunya baru adalah Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya mengucap syukur di waktu ngopi dengan rekan-rekan sahabat pelayan yang lebih senior, saya berguru banyak gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani di Papua, ini prinsip kehidupannya. Kerajaan Tuhan harus datang untuk menyeka, menghapus air mata orang-orang di sekitarnya. Langsung saya bercanda. Saya bilang, saya bilang gitu, saya tumbuh dari Pantai Kosta Karismatik. Kalau dibilang ayat ini gereja menghapus air mata, justru di mana saya bertumbuh biasanya gereja yang buat orang nangis. Dia bingung, maksudnya apa gitu ya. Loh iya dong, kalau kita pujian penyembahan sampai luar biasa, orang bisa ngangkat menyembah dan tetesan air mata, tim pujian penyembahan bilang apa? Oh pujiannya naik banget, top banget. Kalau khotbah begitu selesai kita altar, kalau kita doain, kalau udah nangis-nangis, wah Tuhan jamah. Bukti bahwa kehadiran Tuhan, kedahsyatan perkara Tuhan dilihat dari tetesan air matanya. Dia ketawa, iya juga ya. Dan sayangnya realitanya juga terjadi belakangan-belakangan ini gitu ya. Bahwa ternyata banyak oknum-oknum, saya bilang gitu ya, yang disebut hamba Tuhan, pendeta atau apapun itu, tokoh agama yang justru membuat sekitarnya jadi menangis dan bahkan muak. Karena apa yang mereka perbuat, apapun itu. Ini suatu refleksi dalam kehidupan saya. Saya tulis di sini, kita ini menyebabkan, we wipe or we prescribe. Kita menyeka atau kita yang menyebabkan orang-orang sekitar kita untuk menangis. Panggilannya, keberadaan kita, the kingdom of God, saat Tuhan berkuasa menjadi Tuhan, menjadi Raja, keberadaan kita dimanapun kita berada, meringankan, menghapus, menyeka tetesan air mata orang di sekitar kita. Nilai pertama yang saya tulis di sini ada keberadaan kita adalah to relieve, untuk meringankan, melegakan. Kehadiran hadirat Tuhan dan kita sebagai gereja Tuhan harus membawa perubahan, menghapus air mata, bukan menimbulkan air mata. Dalam segala area, keuangan, ekonomi, masa depan, hubungan, parenting, education, social, arts, dalam apapun. Yuk, siapkan diri kita. Sulit sekali itu kita bisa menyeka air mata saat kita masih terlalu terikat. Atau di slide saya tulis, don't be addicted to selfishness. Jangan terlalu terikat dengan keegoisan. Yakobus 1, 14, 15 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Sulit untuk kita bisa melihat sekitar, menolong sekitar, berada, be present for others,
saat kita selalu pengen terpuaskan. Gak pernah yang namanya kata cukup. Maka dari itu poin saya yang kedua, gak cuman nilai yang pertama adalah to relieve, meringankan atau melegakan, tapi nilai yang kita mau bangun bersama-sama untuk belajar senantiasa di-refine atau dimurnikan atau dibersihkan. Senior saya, Bapak Pendeta Pramono Limanto, mengatakan sulit untuk bisa menangisi orang lain saat kita masih terus menangisi diri sendiri. We cannot give what we have not received. Kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya atau kita belum terima sebelumnya. Kalau kita masih terus menangisi diri sendiri, kita terus nggak cukup, nggak puas, sulit untuk kita bisa melihat orang lain, sulit untuk bisa menyeka air mata mereka, karena kita masih terus menangisi diri sendiri. Mahatma Gandhi menulis seperti ini, "Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greeds." Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap manusia. 1 Timotius 6 ayat 6-10 mengatakan seperti ini, "Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar." Ayat ke-8, "Asal ada makanan dan pakaian cukuplah." Lalu diselanjutkan ayat 9, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaannya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan." Ayat 10, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Untuk dimurnikan, belajar untuk mengenal kata cukup. Ayat 8 katakan, "Asal ada makanan dan pakaian cukuplah." Live with simplicity. Hidup dengan simple. Paling enggak 2 tahun ini mengajak kita semua untuk yuk, yang enggak penting enggak usah. Kepergian kita yang mau kemana-mana, yang enggak bisa ya enggak usah. Ternyata toh dengan basic necessity seperti ini kita masih bisa hidup. Simplified our life. Kita di-relieve, kita di-refine. Yang ketiga nilainya adalah kita di-renew, kita diperbaharui. Yesaya mengatakan seperti ini, 40 ayat 29-31. "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan," dikatakan, "mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Renewing, pembaharuan, berbicara tentang mengajak kita untuk memposisikan diri kita ke tempat yang lebih baik. Mikirkan perkara-perkara yang di atas, berkata tentang position to precision. Posisi kita akan menentukan ketepatan kita. Ketinggian membuat cara pandang dan sudut pandang yang berbeda dan lebih luas. Kalau kita terus ada di bawah, kita akan terus penuh dengan batasan-batasan. Tapi saat kita belajar untuk berpikir dengan cara pandang yang di atas, helicopter view, kita mulai melihat lebih luas, lebih lebar. Oh, ternyata ada tangan Tuhan dalam semuanya. Ternyata ada maksud Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi sama ini? Kita penuh dengan dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Pandemi belum selesai, ada perang. Perang belum selesai, ada kemungkinan semua harga barang pokok akan meningkat. Banyak ketidakpastian. Kalau kita terus semakin kuplek, bahasa saya, semakin pusing dengan urusan sendiri, kita semakin terendam, semakin tenggelam, dan kita hanyut. Yuk saatnya kita belajar naik. Lihat cara pandang Tuhan, masih lihat tangan Tuhan ada di dalam semua kejadian kehidupan kita. Dan dalam pembaharuan atau renewal juga nggak cuma berbicara tentang posisi, tapi juga belajar untuk kita be flexible. Dikatakan tadi ayatnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini saatnya, bukan untuk sombong, tapi saatnya untuk bisa adjust, adapt,
menyesuaikan diri. Bruce Lee mengatakan be flexible so you can change with change. Fleksibel, lenturlah sehingga kita bisa berubah layaknya perubahan yang terjadi di dunia saat ini. Mampu berlari tidak lelah, diajak jalan pun gak ketinggalan. Kalau kita biasa sudah maraton, diajak sama-sama jalan santai ya tetap bisa. Jangan sombong, saya biasa maraton, gak bisa saya yang enteng-enteng begini. Enggak, tetap menikmati kebersamaan bersama-sama. Kita biasa jalan, sudah biasa dilatih, akhirnya coba diajak lari sebentar, yuk belajar lari. Ada yang mesti ditarik, diperkuat sedikit, yuk kembangkan skill kita. Ada yang mesti disabarkan sedikit, sabarkan. Bukan saatnya untuk petantang-petenteng and so aksi. Nilai kerajaan yang ini adalah yuk kita diperbaharui sehingga kita bisa bersama-sama menyadari bahwa keberadaan kita ternyata punya tujuan ilahi. Dimanapun kita ditempatkan, kalau sekarang kita masih bisa hidup, masih ada tujuan Tuhan. Kalau kita masih punya keluarga, masih punya tujuan Tuhan. Kalau kita masih punya pekerjaan, masih ada tujuan Tuhan di dalamnya. Jangan untuk diri kita sendiri, tapi coba mulai be aware, mulai sadar akan sekitar kita, akan lingkungan kita. Keberadaan kita menyekat atas mata air mata mereka. Keberadaan kita menolong, meringankan beban orang-orang ada di sekitar kita. Bukan sebaliknya, keberadaan kita memurnikan lingkungan kita sehingga lebih bersih lagi. Keberadaan kita memperbaharui sekitar kita. Cara pandangnya mulai berbeda. Tadinya nggak tahu tentang Tuhan, sekarang lebih tertarik dengan Tuhan. Tuhan apa sih? Mulai sadar bahwa masih ada Tuhan, Sang Pencipta yang berkuasa di atas segala-galanya. Saya tutup di sini. All things new, 3 hal tadi. Relieve, refine, and renew. Melegakan, memurnikan, dan memperbaharui. Biar nilai-nilai ini terus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga hidup yang kita jalani ini hidup yang penuh dampak. Saya tutup dengan satu quote dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Jangan larut dalam penderitaan dan jangan hanyut dalam kebahagiaan. Sadar untuk segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya Tuhan. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk kerajaan Tuhan. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa saat ini dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami alami. Kami berdoa Tuhan, You create all things new. Engkau membuat segala sesuatunya baru Tuhan. Izinkan itu juga boleh terjadi mulai saat ini dimanapun kami berada. Kami mengizinkan Engkau to relieve us, untuk menyadarkan kami bahwa ada Engkau. Keberadaan kami menyeka air mata, membantu meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar kami. Keberadaan kami terus dimurnikan, di-refine Bapak. Kalau ada yang gak benar dalam hidup kami, masih ada yang miring, menceng, kami minta diluruskan. Perbaharui kami lebih lagi Tuhan. Dan keberadaan kami juga izinkan untuk bisa diperbaharui, di-renewed oleh Engkau Tuhan. Sehingga bisa memposisikan diri kami dengan lebih baik. Kami gak lagi melihat secara cetek apa yang ada di bumi ini, tapi bisa melihat dengan cara pandang surgawi. Dan kami juga bisa fleksibel, diajak jalan pun kami oke, diajak lari pun kami tetap bisa kuat dan tetap bersemangat. Ini doa kami bagi jemaat-Mu, bagi setiap yang menonton joining dalam channel ini Tuhan, kami berdoa biar kebenaran firman-Mu boleh menjamah hidup kami, sehingga hidup kami diperbaharui dengan nilai-nilai surgawi. Sehingga dunia di mana kami berada tidak adalah sama lagi Tuhan, berbeda karena Engkau menjadi Tuhan, menjadi Raja yang berdaulat dan bertahta dan berkuasa atas segala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah online GBI Jelambar Timur bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Dan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah minggu depan kita kembali akan mengadakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja nomor 52. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara tatap muka, dapat mendaftarkan diri melalui link yang akan dibagikan melalui WhatsApp GBI Jelambar Timur pada hari Kamis siang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara online, dapat mengakses melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur
pukul 6 sore di hari yang sama. Dan bagi anak-anak sekolah minggu, jangan tinggalkan ibadah secara online melalui akun YouTube GBJ Lambar Timur yang bisa diakses mulai pukul 8 pagi. Dan kabar gembira bagi komunitas pasangan suami istri, karena di bulan Maret ini kembali akan diadakan Temu Kompas yang akan diadakan pada hari Rabu 16 Maret pukul 7.30 malam melalui Zoom. ID dan password saudara bisa saksikan di layar berikut ini. Dan tentunya ibadah doa juga tetap diadakan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah doa, silakan hadir di hari Kamis pukul 4.30 sore dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita. Bagi kita semua yang rindu memberikan persembahan kita, saudara dapat memberikan melalui rekening sebagai berikut, ataupun dapat scan barcode sebagai berikut. Tetap bersemangat, tetap jaga protokol kesehatan, jadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita akan masuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kayak mengundang kita mau bangkit berdiri, menghadap tahta kemuliaan Tuhan, bersyukur buat semua anugerahnya bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran Tuhan melawat dan menjamah kami umat-Mu di tempat kediaman kami masing-masing. Dalam kondisi dan keadaan apapun kami hari ini, kami dapat menerima dan mendengar firman-Mu, dan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini Bapa, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Roh Kudus jamah hati, kuduskan pikiran kami lewat firman yang kami telah dengar. Tuhan menuntun dan menyertai kami menjalani kehidupan di sepanjang minggu ini Tuhan, dengan hidup melakukan firman-Mu, untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup kami. Tuhan mengurapi kami semua dalam kekudusan kuasa-Mu oleh firman-Mu, sehingga kami makin teguh dan kokoh di dalam Tuhan, dalam menghadapi hari-hari kehidupan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami hari ini, dalam urapan kuasa-Mu menyertai mereka. Pengurapan dan pengudusan membaharui, sehingga suruh pelayanan hamba-hamba-Mu selalu memuliakan dan meninggikan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami berdoa menyerahkan suruh rangkaian kehidupan sidang jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai dan memberkati segala pekerjaan, segala usaha dan kehidupan rumah tangga mereka Allah. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu depan, pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu ada atas seluruh sidang jemaat-Mu. Kau memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Engkau memelihara dan melindungi semua, sehingga mereka selalu bersuka cita dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam perjalanan kami minggu ini, semua untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Bapa di sorga, bentar kami akan berpisah dari perjumpaan kami lewat ibadah online ini untuk memulai tugas, pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing di dalam rumah tangga kami. Mari urapan dan pengudusan Tuhan mengurapi dan menguasai kami, sehingga kami dapat melakukan semua dengan baik, dengan benar dan sesuai kehendak Tuhan. Dan minggu depan kami kembali bertemu bersama-sama untuk menyembah dan memuji Allah. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tutup bungkus sekali lagi jemaat dalam kuasa darah Yesus. Lingkupi naungi mereka dari kehidupan mereka Bapa. Lindungi mereka dari segala bentuk sakit, penyakit, wabah, sampar, dan penyakit apapun yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Allah Tuhan, tolong mereka semua. Sehat, Kau membuat kesehatan sidang jemaat-Mu sehat. Dan mereka yang sedang terpapar sakit hari ini, Allah, jamah oleh kuasa darah Yesus. Sembuhkan sakit mereka Bapa, sehingga minggu depan mereka boleh duduk di hadapan Tuhan, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa, suruh dan permohonan kami. Kami naikkan kehadirat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup.
Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan memelihara dan melindungi engkau dan memberkati seluruh langkah kehidupanmu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, mari semua katakan amin. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bertepuk tangan bagi Raja kita, haleluya.